Saya mempunyai anak laki-laki sematawayang. Saat itu berumur 3 tahun. Saya tidak menyangka sama sekali dan tidak pernah berpikir sedikit pun Allah bakal memberikan cobaan berat bagi kehidupan kami sekeluarga saat itu. Anak laki-laki yang diharapkan dan menjadi tumpuan masa depan kami sekeluarga ternyata menderita bisu tuli. Ketika itu saya panggil anak saya, tapi kok anak saya nggak pernah noleh apalagi menyaut. Padahal udah saya panggil sekeras-kerasnya. Ternyata anak laki-laki saya, setelah saya periksa ke dokter spesialis telinga, ternyata menderita penyakit tunarungu, bisu, dan tuli. Hancur rasanya hati saya, sedih dan malu menyelimuti hati saya dan sekeluarga, juga pada lingkungan sekitar kami. Gelap rasanya dunia ini. Percuma rasanya kita bekerja banting tulang mengumpulkan kekayaan. Anak yang diharapkan ternyata menderita bisu dan tuli sejak lahir, dan kemungkinan kecil untuk sembuh pun menjadi mustahil. Tapi tetap saya mencoba mencari kesembuhan buat anak tercinta saya, ke dokter medis maupun ke pakar pengobatan alternatif tusuk jarum dan herbal yang sering warawiri masuk TV nasional pun saya jalani berbulan-bulan lamanya. Tapi tetap juga penyakit bisu dan tuli anak saya tak bergeming, tidak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya anak saya mendekati umur 5 tahun, sudah saatnya masuk TK. Hati saya bertambah galau, bercampur sedih dan malu. Haruskah anak saya pada akhirnya masuk sekolah luar biasa buat penyandang tunarungu dan bisu tuli? Doa siang malam ibu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar, kesabaran, dan kekuatan kepada batin ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya masih sayang sama anak saya. Ada secercah harapan ketika saya bertemu dengan Pak Ustadz Amin, seorang pakar pengobatan tenaga dalam dari Serang, Banten, memberikan motivasi yang luar biasa bagi kesembuhan anak saya. Beliau menyanggupi untuk melakukan terapi tenaga dalam, pantek penyakit buat mengobati dan menyembuhkan penyakit bisu tuli anak saya. Beliau mengatakan masih ada harapan sembuh buat anak saya. Hanya dibutuhkan kesabaran, terapi terus-menerus selama 3 bulan lamanya. Karena kata beliau, perubahan sel-sel baru buat anak saya akan berbentuk selama 120 hari. Ternyata di luar dugaan memasuki bulan kedua, terapi bisu anak saya mengalami perubahan yang luar biasa. Telinga anak saya mulai merespon panggilan saya dan bicara pun mulai sepatah 2 patah kata. Pengobatan terapi bisu tuli Pak Ustadz Amin yang dilakukan kepada anak saya setiap 3 hari sekali, baik dilakukan tatap muka maupun jarak jauh. Kalau saya tidak sempat mendatangi ke rumah beliau, Pak Ustadz Amin akan mengobati anak saya melalui foto anak saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anak saya mendapatkan kesembuhan total pada penyakit bisu tulinya. Pada pengobatan bulan ketiga, plong rasanya beban penderitaan batin saya hilang lenyap, segala rasa berat di kepala dan pundak saya musnah berganti menjadi kebahagiaan tak terkira. Sekarang anak saya sudah berumur 7 tahun, kelas 2 SD. Dan tanpa diduga-duga, efek pengobatan tenaga dalam Pak Ustadz Amin juga mengaruhi prestasi belajar anak saya. Anak saya sering mendapat juara 1 di kelasnya. Secara tidak langsung, pengobatan tenaga dalam Pak Ustadz Amin mempengaruhi otak syaraf-syaraf kecerdasan anak saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Amin Al-Batani, karena anak saya sekarang sudah sembuh total sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Semoga praktek pengobatan Pak Ustadz Amin sukses selalu.
Bagi para orang tua yang mempunyai problema sama seperti keluarga saya anjurkan untuk berobat kepada Pak Ustadz Amin. Dijamin tidak mengecewakan. Ustadz Amin akan berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit anak kita.